Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Saat ini channel Kisah Nyata sudah kembali ke esensinya, menceritakan berbagai kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Ikuti yang selanjutnya, Aku dan Iparku. Kisah ini saya ceritakan kepada teman-teman agar dapat memahami kebersamaan dan bahaya yang ada di sekitar kita. Saat itu kehamilan istriku berumur 9 bulan dan melahirkan di rumah sakit. Saya menjaga dan ada ibu mertua juga dan ibu saya, tapi saya harus pulang untuk mencuci sisa-sisa persalinan tersebut. Nah, disinilah cerita itu dimulai. Pulang dari rumah sakit dengan perasaan gembira, sedih juga. Akhirnya saya pun mencuci sisa-sisa persalinan, sisa-sisa darah persalinan istri. Anak dan istri masih di rumah sakit dan mertua serta ibu saya. Sampai di rumah, saya mencuci kurang lebih 2 jam dan rencana akan kembali ke rumah sakit. Setelah saya mencuci, saya jemur, saya masuk ke kamar, terus saya mandi. Pada saat saya keluar, saya berpapasan dengan ipar saya yang ternyata setengah telanjang. Dia habis mandi langsung pakai handuk, tetapi tidak dipelitkan ke tubuhnya, langsung aja berlari-lari ke kamarnya. Dan saya melihat semua betapa indahnya tubuhnya, dan kami pun seperti patung berhadapan-hadapan. Akhirnya tanpa tahu siapa yang memulai, hari kami pun berdekapan dan berciuman. Kami berciuman panjang sekali. Saya mengecup buah dadanya, menghisap buah dadanya, sampai dia pun merintih-rintih. Setelah itu tanganku mulai menjalar di sekujur tubuhnya dan mulai menggesek-gesek lubang vaginanya. Dia tambah melenguh-lenguh, tambah merintih-rintih. Akhirnya saya angkat ke dalam kamarnya, saya baringkan, saya mulai menjelati sekujur vaginanya, menjelati sekujur pahanya yang putih mulus sekali. Setelah itu saya menjelati dan menghisap-hisap payudaranya yang besar dan putih luar biasa. Dia merintih-merintih, dia merintih keras-keras, sampai akhirnya dia mengatakan, lakukan, kita sudah tidak tahan. Dan ketika saya memasuki tubuhnya, terasa sempit yang luar biasa dan seperti dipijit-pijit kemaluanku. Aduh, luar biasa nikmatnya. Dan kami pun main, segala kekuatan kami pertaruhkan sampai pada puncaknya. Tak sadar waktu sudah menunjukkan jam 6. Teringatlah bahwa saya harus kembali ke rumah sakit. Maka cepat-cepat saya menyudahi permainan ini dan saya langsung ke kamar mandi. Dia pun menyusul ke kamar mandi dan akhirnya kita masih main lagi di kamar mandi dengan gaya mengangkat paha. Setelah itu keluar dan akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Tapi sebelum saya pergi ke rumah sakit, dia pun mengecup saya dan mengatakan, besok kita main lagi. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Apakah ini dosa? Apakah ini berkecamuk dalam pikiran saya, bermacam-macam perasaan bercampur aduk. Begitulah kalau kita kilaf. Pulang dari rumah sakit, saya membawa anak dan istri, tapi istri harus butuh istirahat sekitar 40-50 hari, dan semua pekerjaan saya lewati. Suatu saat ketika lagi mencuci piring, ipar saya lewat dan menggesekkan payudara di punggungku. Aduh, ini lagi. Saya antara mau dan tidak, karena bahaya sekali. Setelah cuci piring, tiba-tiba ada SMS masuk, ngajak saya dengan bahasa, "Kak, ayo kita main."
wow, main apa. Dan akhirnya ya kita main, tapi mainnya di kamarnya dia, tapi mainnya agak cepat karena takut karena ada istriku. Kita lakukan itu dengan penuh kecemasan dan saya tidak bisa menikmatinya. Akhirnya karena takut, saya pun harus berpikir bagaimana menyingkirkannya dalam hidup saya, sebab ini bisa merusak rumah tangga saya. Bagaimana ya caranya ya? Akhirnya saya menemukan sebuah ide, dan saya sering memanggil teman saya untuk datang, tapi ternyata teman saya pun menyerah. Kenapa? Karena adik iparku ternyata adalah seorang hiperseks. Dia meminta berkali-kali kepada teman saya. Teman saya kapok, sudah tidak mau datang lagi karena satu hari sampai hampir 1 minggu mereka dalam kamar main terus. Saya pura-pura aja nggak tahu biar semuanya ini bisa lewat, tapi ternyata dia masih balik lagi sama saya, meminta jatah lagi. Saya tetap melayani tanpa membuat dia harus kecewa, tapi juga menjaga rahasia ini dari istriku. Permainannya berkali-kali luar biasa, tambah indah permainannya, tetapi dia juga baru tahu bahwa ternyata saya adalah kuda liar juga, dan kami pun berpacu dalam melodi. Kadang-kadang terengah-engah dan segala macam cara pun kita gunakan, tetapi ketakutan saya semakin membesar. Saya yakin bahwa suatu saat istri akan mengetahui hal ini, dan saya mengatakan itu terus terang kepadanya. Iparku yang putih dan cantik itu pun memahaminya. Saya harus mencari orang penggantiku agar bisa menikahinya dan menjauh dari hidup saya, sebab ini akan merusak segala-galanya yang telah saya bangun dan saya mulai. Bagaimana caranya ya? Sekiranya ada yang siap menggantikan saya, maka saat ini juga saya buatkan SK supaya dia menggantikan saya. Aduh, pusing, nikmat tapi pusing. Secara tidak sengaja teringatlah saya kepada teman saya Reynold, orang timur yang perkasa. Akhirnya saya pun mengundang Reynold untuk datang ke rumah dan memperkenalkan kepada adik saya. Mereka ternyata cocok dan akhirnya hubungan mereka pun bisa jalan, dan saya sudah mulai merasa aman ternyata, saudara. Saya bebas sudah sekitar 4 bulan 5 bulanan. Tiba-tiba Reynold itu udah masuk. Terus saya adakan pengecekan ke kantor, kenapa tidak datang ke rumah. Saya desak akhirnya Reynold pun bercerita bahwa dia tidak sanggup melayani adik ipar. Kenapa? Saya pura-pura nggak tahu. Katanya minta terus sampai Reynold kering katanya. Si Reynold saja yang orang timur hancur, apalagi yang lain. Aduh, ampun, bingung aku. Dan akhirnya harus ada jalan keluar ini. Harus ada jalan keluar apapun yang terjadi. Cerita ini saya ceritakan dari sebuah kota sejuk di Jawa Timur, dan bagaimana caranya untuk supaya dia bisa bersuami. Tetapi malamnya juga saya diganggu di SMS terus menerus. Untungnya istri udah tidur, dan apa boleh buat, terpaksa saya melayani nafsunya yang begitu besar sampai subuh baru kembali. Tetapi ini sangat bahaya sebenarnya untuk hubungan saya. Bahaya sekali ini, kalau ketahuan dengan bisa rusak rumah tangga saya. Ya Tuhan, ada juga orang seperti ini.